Selamat datang di instansi saya, SMP Negeri 14 Palopo. Sekolah ini didirikan pada tanggal 1 Mei 2012. Berlokasi di Jalan Poros Lamasi Salubatang, Kelurahan Salubatang, Kota Palopo. Mengalami 4 kali pergantian kepala sekolah, dan sekarang jabatan tersebut dipimpin oleh Bapak Detrandes Arifin Juma. Pada tahun 2019, SMP Negeri 14 Palopo meraih predikat C dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukramin AS, SPD, instansi SMP Negeri 14 Palopo. Saya akan mengaktualisasikan rancangan saya yang berjudul Meningkatkan Pengetahuan Perkalian Peserta Didik kelas 7 melalui metode corong, lantai, tabel, dan garis di SMP Negeri 14 Palopo. Jabatan saya adalah ahli pertama guru matematika. Baiklah, berikut aktualisasi yang akan saya lakukan. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Tahap pertama, menyiapkan bahan konsultasi, merupakan nilai dasar akuntabilitas. Saya bertanggung jawab melapor dan meminta persetujuan kepada mentor sebelum memulai kegiatan. Tahapan kedua, menentukan jadwal konsultasi, merupakan nilai dasar komitmen mutu. Membuat jadwal secara efektif sesuai dengan waktu yang disetujui oleh mentor. Tahapan ketiga, melakukan konsultasi, merupakan nilai dasar etika publik. Saya bertutur kata yang sopan dan bersikap santun dalam menyampaikan rancangan aktualisasi kepada pimpinan. Tahapan keempat, mencatat hasil konsultasi, merupakan nilai dasar nasionalisme. Saya melakukan konsultasi bersama mentor dengan cara musyawarah dan mencatat hasil konsultasi dalam buku catatan. Kegiatan kedua, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan pertama, mencari referensi. Tahapan kedua, membuat RPP, merupakan nilai dasar dari akuntabilitas. Saya bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai guru untuk membuat rencana pembelajaran. Tahapan ketiga, pengesahan RPP oleh kepala sekolah, merupakan nilai dasar anti korupsi. Saya bersikap disiplin ketika melakukan pengesahan RPP dengan mengikuti prosedur pengesahan di sekolah. Kegiatan ketiga, pembuatan pretest. Tahapan pertama, merancang soal berdasarkan RPP. Tahapan kedua, mencetak pretest. Tahapan ketiga, melaksanakan pretest ke peserta didik. Nilai dasar yang terjadi pada kegiatan ketiga, yang pertama, nasionalisme. Saya bersikap adil dalam memberikan penilaian. Nilai kedua, etika publik. Saya bersikap sopan dan bertutur kata yang santun dalam menjelaskan aturan pretest kepada peserta didik. Kegiatan keempat, pembelajaran perkalian melalui metode lantai. Tahapan pertama, menyiapkan alat dan bahan peraga metode lantai. Tahapan kedua, membuat alat peraga metode lantai. Tahapan ketiga, mengajarkan perkalian menggunakan metode lantai. Adapun nilai dasar yang terjadi pada kegiatan kelima, yaitu 1. Akuntabilitas. Saya bertanggung jawab dalam menyiapkan dan membuat alat peraga pembelajaran perkalian dengan metode lantai
kepada peserta didik. 2. Nasionalisme. Saya bersikap adil kepada peserta didik dengan tidak membeda-bedakan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan kelima, pembelajaran perkalian melalui metode corong. Tahapan pertama, menyiapkan alat dan bahan peraga metode corong. Tahapan kedua, membuat alat peraga metode corong. Tahapan ketiga, mengajarkan perkalian menggunakan metode corong. Pada kegiatan ini, terdapat nilai dasar berupa nasionalisme. Saya bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan peserta didik. Etika publik. Saya bersikap sopan dan bertutur kata yang santun kepada peserta didik ketika menjelaskan penggunaan metode corong. Anti korupsi. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani bertanya ketika ada hal yang tidak dipahami. Kegiatan keenam, pembelajaran perkalian melalui metode tabel. Tahapan pertama, menyiapkan alat dan bahan peraga metode tabel. Tahapan kedua, membuat alat peraga. Tahapan ketiga, mengajarkan perkalian menggunakan metode tabel. Dalam kegiatan ini, terdapat nilai dasar, yaitu etika publik. Saya bersikap sopan dan bertutur kata yang santun kepada peserta didik ketika menjelaskan penggunaan metode tabel. Anti korupsi. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani bertanya ketika ada hal yang tidak dipahami. Kegiatan ketujuh, pembelajaran perkalian melalui metode garis. Tahapan pertama, menyiapkan alat dan bahan peraga metode garis. Tahapan kedua, membuat alat peraga metode garis. Tahapan ketiga, mengajarkan perkalian menggunakan metode garis. Adapun nilai dasar pada kegiatan ini, nasionalisme. Saya bersikap adil dan tidak membeda-bedakan peserta didik. Anti korupsi. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani bertanya ketika ada hal yang tidak dipahami. Kegiatan ke-8, pembuatan post-test. Tahapan pertama, merancang soal berdasarkan RPP. Tahapan kedua, mencetak post-test. Tahapan ketiga, melaksanakan post-test ke peserta didik. Adapun nilai dasar pada kegiatan ini, yaitu 3. Anti korupsi. Saya membuat penjelasan soal yang sederhana agar mudah dipahami. Kegiatan 9. Evaluasi hasil aktualisasi. Tahapan pertama, membuat kuesioner. Tahapan kedua, mencetak kuesioner. Tahapan ketiga, mengedarkan kuesioner. Tahapan keempat, menganalisis kuesioner. Adapun nilai dasar pada kegiatan ini, yaitu akuntabilitas. Saya bertanggung jawab menyelesaikan keseluruhan tahapan kegiatan aktualisasi. Setelah melaksanakan pembelajaran tentang meningkatkan pemahaman perkalian
matematika dengan metode lantai, corong, tabel, dan garis. Dan tentunya ada manfaat-manfaat yang akan diperoleh. Manfaat pertama bersiswa, bagaimana siswa mengetahui tentang perkalian melalui metode lantai. Kemudian juga siswa dapat mengetahui tentang metode perkalian, metode corong, dan juga siswa dapat mengetahui perkalian dengan metode tabel, dan yang keempat, siswa dapat mengetahui perkalian dengan metode garis. Tentu tujuannya adalah bagaimana siswa dapat merealisasikan dalam proses pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Kemudian berikut manfaatnya, ketika metode ini selesai dilaksanakan, bisa dijadikan referensi bagi perpustakaan. Tujuannya supaya metode ini bisa dibaca oleh siswa di perpustakaan. Yang kedua, bisa menjadi bahan untuk SMP 14 dalam proses pembelajaran. Demikian mungkin manfaat yang kita dapatkan dengan metode empat metode, yaitu metode lantai, corong, tabel, dan garis. Demikian mungkin komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peserta Latsar Bapak Mukramin AS SPD selaku guru matematika di SMP Negeri 14 Palopo sangat menarik dan kontekstual. Kenapa saya katakan kontekstual? Karena metode yang dipilih yaitu meningkatkan perkalian siswa dengan metode lantai, corong, tabung, dan garis sangat mudah dilakukan di sekolah kami karena sesuai dengan karakteristik dan latar belakang siswa di SMP Negeri 14 Palopo. Dan ketika saya mengikuti pelaksanaan penelitiannya, siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih, sukses terus untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 14 Palopo. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ferdian dari kelas 7B, asal SMPN Negeri 14 Palopo. Setelah saya mendapatkan pembelajaran dari Bapak Guru kami mengenai soal penyelesaian perkalian dengan berbagai metode, yaitu metode lantai, metode corong, metode tabel, dan garis, saya merasa senang dan bahagia karena cara penyelesaiannya lebih mudah dan lebih dipahami. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan metode-metode tersebut dengan semua soal matematika. Sekian dari saya, terima kasih.